recording. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nugroho Pratama, mahasiswa teknik jurusan teknik komputer kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan sistem operasi, yaitu sistem file. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini cuma ada 5 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan, kemudian tujuan pelajarannya bisa dilihat. Yang pertama itu bagian pokok pembahasannya saya sebutkan satu-satu, yaitu konsep file, kemudian metode akses, struktur direktori, dan file system mounting, file sharing, proteksi. Tujuannya itu ada 5 jenis juga: memahami konsep file, kemudian memahami metode akses file dan penyimpanan sekunder, lalu memahami struktur file dan direktori, dan memahami proses mounting pada sistem file, dan memahami proteksi pada file. Nah, lanjut. Nah, di sini konsep file itu kita ketahui adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksikan sebagai sistem operasi dari perangkat penyimpanan. Nah, kemudian file ini berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder seperti mekanik disk, kemudian mekanik tape, kemudian optical disk. Nah, di sini informasi dalam file sendiri itu didefinisikan oleh pembuatnya, yaitu sebuah file itu mempunyai struktur tertentu tergantung dari tipenya. Karena kita ketahui file itu memiliki berbagai jenis tipe. Tipenya itu terdiri dari beberapa data atau bagian tergantung dari data numeriknya. Nah, kemudian karakternya itu maupun binarinya itu disertakan pada program, misalnya source code program, kemudian object program, dan executable program. Oke, lanjut ke bagian pertama, itu saya akan menjelaskan bagian atribut file. Nah, sebuah file itu mempunyai atribut yang berbeda-beda, antaranya sistem operasi itu dalam suatu bagian secara umum terdiri dari bagiannya seperti berikut. Nah, yang pertama itu ada nama, kemudian informasi yang disimpan dalam bentuk data dapat dibaca, kemudian tipenya itu diperlukan pada sistem yang mendukung tipe yang berbeda-beda, kemudian lokasinya, pointernya ke lokasi file yang terdapat pada perangkat, kemudian jenis ukurannya juga, ukuran filenya, kemudian proteksi untuk mengontrol siapa yang dapat membaca data atau file tersebut. Lalu terakhir itu kita terapkan waktu, tanggal, dan identifikasi soal data atau file yang kita simpan. Dan data ini untuk monitoringnya semua itu membutuhkan monitoring proteksi atau sekunder dan penggunaan informasi file. Di samping ini, di file itu, informasi file itu disimpan dalam struktur direktori yang diatur oleh disk. Nah, oke. Lanjut pada sistem operasi file. Pada operasi sistem file itu sebagian tipe data abstrak itu diperlukan didefinisikan itu dapat dibentuk oleh file-file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan pada sistem CAL ini. Nah, pada sistem CAL ini yaitu membuat file create, menulis file write, kemudian membaca file itu read, responsi dalam filenya, menghapus file, kemudian mengutung filenya, lalu open untuk membuka filenya untuk mencari, lalu close untuk menutupnya. Nah, biasanya dilakukan terhadap sebuah file itu adalah menambah, kemudian mengubah, lalu menduplikat atau kita copy. Nah, di sini kebanyakan sistem operasi file itu melibatkan pencarian direktori untuk memasukkan bagian penghubung dengan file untuk menghindari pencarian, tetapi beberapa sistem akan membuka file
Bila file tersebut aktif pertama kali, sistem operasi akan menyimpan tabel berukuran kecil yang berisi informasi tentang semua file yang kita simpan atau data yang terbuka atau open file table bila tidak digunakan lagi. Kemudian dilakukan penutupan oleh proses sistem operasi yang memindahkan file dari open file table untuk beberapa informasi yang diberikan dengan pembukaan file itu. Nah, di sini ada 3 jenis. Pertama itu pointer file, jumlah file yang dibuka itu berapa, kemudian lokasi filenya itu pada disk itu terletak di mana. Nah, berikut adalah contoh pemetaannya dalam pemetaan file ke sistem memori. Nah, ini kita bisa lihat di mana memori virtual itu menalokasikan semua pada file disk atau memori disk, dan kemudian akan pokoknya di sini saya jelaskan sedikit. File di sini berperan sebagai tempat penampungan atau kita bisa sebut sebagai memori, di mana adalah proses A, proses B ini adalah proses di mana file-file tersebut diinput atau dimasukkan ke dalam memori fisik atau memori disk. Nah, filenya setelah dijadi, outputnya itu akan menjadi file disk, di mana file disk ini akan dicari ketika kita ingin mencari suatu file atau data informasi yang berada pada PC kita. Oke, mungkin itu saja pemahaman saya soal ini. Oke, lanjut di bagian tipe file. Dalam salah satu pertimbangan penting dalam merancang sebuah sistem file itu di keseluruhan sistem operasi adalah apakah sistem operasi mengenali atau mendukung sistem file tersebut. Bila tidak, sistem operasi akan mengenali tipenya kembali satu demi satu file, maka terdapat dilakukan operasi terhadap file dengan cara yang regional. Nah, misalnya user mencoba mencetak file executable dalam dicegah oleh sistem operasi karena filenya itu adalah sebuah program binary. Nah, ini tidak bisa. Nah, lanjut ke bagian teknik yang umum digunakan. Diimplementasikan tipe file adalah masukkan tipe file sebagai bagian dari nama file. Lalu di sini nama file itu akan dibagi-bagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu nama extension atau seperti pada MS atau DOS yang kita ketahui. Lalu file yang punya atribut itu akan berisi nama program yang membuatnya, seperti pada MSW, Windows, Apple Mechanics yang kita ketahui pada PC-PC tertentu. Atau di sini saya akan lanjut atributnya itu di sini adalah set oleh sistem operasi saat menggunakan sistem call create. Nah, bila usaha membuka file tersebut, yang akan dilakukan itu double klik atau double clicking mouse. Jadi mouse itu diklik 2 kali pada ikon tersebut, maka file tersebut akan terbuka. Lalu program yang dibuatnya akan otomatis terbuka atau ditampilkan. Nah, di sini ketika kita klik sebuah folder atau file itu kita klik 2 kali dan kita bisa melihat isi dari foldernya itu atau isi dari filenya itu atau program yang di dalamnya itu. Nah, itu yang dimaksud. Lanjut, berikut adalah gambarnya. Nah, Unix menggunakan mekanik number disimpan pada awal file, digunakan menghasilkan tipe file, berubah program, execute, bind, stable, dan lain-lain. Nah, tidak semua file itu mempunyai mekanik number, sehingga informasi yang seperti tipe tidak dapat digambarkan oleh perintah Unix ini. Unix ini tidak menyimpan nama yang dari program-program pembuatannya. Unix juga mengizinkan nama extension dari file yang tersembunyi sehingga user dapat menentukan tipe filenya sendiri dan tidak tergantung pada sistem operasi. Oke, lanjut ke bagian file sekunder. Tetapi file ini digunakan untuk menunjukkan sekunder internal dari file. Ini struktur file ya, untuk menunjukkan struktur internal dari file tertentu. Nah, di sini file tertentu itu harus dikonfirmasi dulu ke struktur. Kemudian yang dibutuhkan
yang mengerti oleh sistem operasinya itu akan diambil. Kemudian kita bisa dapat umpamakan, misalnya sebuah sistem operasi itu membutuhkan file execution, itu mempunyai instruksi dari pertama, kemudian beberapa sistem file operasi menggunakan sekumpulan sistem pendukung struktur file dengan sejumlah operasi khusus untuk memanipulasi data atau memanipulasi file dengan struktur tersebut. Hal ini menjadikan kelemahan pada sistem operasi yang mendukung sekunder file itu lebih dari satu, dan kita ketahui bahwa kalau kita membuat folder atau file itu kita bisa membuat lebih dari satu tempat penampungan file. Nah, jika sistem operasi tersebut menentukan strukturnya itu 10 dengan jumlah file dan kategori file yang berbeda-beda, maka perlu menyertakan kode untuk mendukung struktur file tersebut. Nah, setiap file ini perlu didefinisikan lagi sebagai satu dari tipe file yang digunakan untuk sistem operasi. Lalu beberapa sistem operasi tersebut seperti Unix, MS-DOS, dan perangkat-perangkat PC yang lain yang hanya mendukung sejumlah struktur file ini, itu harus Unix-nya itu menentukan setiap file yang merupakan deret 8 bit atau 8 byte. Nah, 8 byte tersebut itu tidak diterjemahkan oleh sistem operasi. Skemanya itu menyertakan kodenya sendiri. Jadi dia bersifat pribadi ya, atau privasi, dia sendiri. Nah, untuk menerjemahkannya, file itu diinput dulu ke dalam struktur, lalu setelah ditemukan struktur yang tepat, itu setidaknya semua OS harus mendukung setidaknya satu struktur file executable itu, sehingga sistem operasinya dapat di-load dan programnya dapat berjalan. Oke. Lanjut, struktur file internal. Struktur file internal di sini adalah sistem disk yang mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh sebuah sektor, atau semua disk itu adalah perintah 10 atau 10 dibentuk dalam Unix atau blocks physical record yang berukurannya harus sama. Untuk physical recordnya sendiri itu tidak dengan panjang logic record, tetapi logic record ini mempunyai panjang yang bervariasi. Nah, di sini kita memiliki solusi dari permasalahan tersebut. Seperti solusinya adalah dengan mengirimkan itu sejumlah logic record ke blok fisik, lalu ukuran logic recordnya itu kita perlu ketahui dulu ukuran blok fisik dan teknik pengirimannya itu bagaimana, lalu akan ditentukan beberapa banyak logic record yang berbeda pada blok fisik, dan pengirimannya dapat dilakukan oleh pemrogram aplikasi user atau sistem operasi pada PC kita. Lalu file itu akan dideret ke blok-blok semua fungsi dasar yang menggunakan perintah 10 atau 10. Nah, lalu dioperasikan pada blok-blok tersebut, lalu akan dikonversikan dari logic record ke blok fisik berhubungan dengan perangkat lunak sederhana. Nah, metode aksesnya itu di mana file di sini akan menyimpan informasi. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses terlebih dahulu dan dibaca ke memori yang terdapat pada beberapa mekanis informasi pada file, yaitu akses berurutan atau kita biasa sebut dengan sequential access atau akses langsung, director access atau relative access, dan metodenya itu bisa menggunakan metode akses lain. Nah, kemudian saya lanjut ke bagian akses berurutan atau sequential access. Itu akses berurutan ini di sini adalah merupakan akses yang paling sederhana. Informasinya itu di mana informasi pada file itu diproses secara berurutan. Nah, satu record itu diakses setelah record yang lain. Kemudian metode aksesnya ini akan berdasarkan model tipe dari suatu file itu sendiri. Lalu file yang
Suatu file tersebut akan bekerja dengan perangkat squirrel access atau random access. Oke, pada sebuah sistem operasi itu, pada akses yang berurutan, kita dapat mengetahui bahwasanya sebuah operasi akses itu berurutan terbagi atas 4 bagian. Nah, 4 bagiannya itu diantaranya seperti berikut. Ada read next, write next, ada reset, kemudian no read, after less, write atau writes. Lanjut, saya akan jelaskan sedikit mengenai operasi write. Operasi write-nya di sini, read next-nya di sini maksudnya adalah membaca. Nah, selanjutnya di sini dari file tersebut otomatis akan mendapatkan file pointer atau melacak lokasi perintah 01 atau operasi write menambahkan akhiran file. Saya akan menjelaskan beberapanya. Write di sini menambahkan ke akhir file dan terakhir ke akhir material pembaca baru. Kemudian untuk new end of file itu di sini ialah file terdapat di reset, kemudian kembali ke awal, dan sebuah program itu akan meloncat maju atau mundur tergantung dari keadaan key atau KN recordnya ini. Nah, begitulah gambarannya seperti ini. Saya tidak bisa jelaskan, mohon maaf. Nah, lanjut, kita langsung saja ke bagian akses langsung atau device access. File ini merupakan login sistem perpanjangan dari mungkin beberapa program dapat membaca atau menulis dengan cepat. Nah, tanpa urutan tertentu. Jadi dia tanpa urutan tertentu dia bisa membaca. Kode akses yang sedang berlangsung itu model disknya itu dari suatu akses itu filenya itu memungkinkan untuk diacak atau ke sembarang blok file. Jadi memungkinkan blok bisa teracak atau tidak berurutan. Tersebut dapat dibaca, tetapi meskipun tidak berurutan, dia masih bisa dibaca ataupun ditulis. Nah, operasi pada akses langsung itu terdiri dari beberapa bagian, sama seperti tadi. Akses berurutan itu ada beberapa bagian. Ada read and, kemudian write and, posisi to end-nya, kemudian read next, write next, dan write end. Nah, operasi file dimodifikasi, lalu memasukkan nomor blok seri sebagai parameternya atau tolak ukurnya, lalu nomor blok ditentukan pada user yang merupakan nomor blok relatifnya, lalu kita dapat misalkan indeks itu bersifat relatif ke awal dari filenya. Nah, blok relatif pertama dari file itu adalah 0. Nah, meskipun alamat disknya about aktual di sini absolute aktual dari blok itu dapat dimisalkan perintahnya itu 17403 untuk blok bagian pertama. Nah, metode yang digunakan ini mengizinkan sistem operasi tersebut untuk menentukan di mana file yang ditempatkan dan mencegah user untuk mengakses posisi dari sistem file tersebut yang bukan bagian dari file tersebut. Nah, tidak semua sistem operasi menggunakan akses berurutan ataupun akses langsung untuk membuka file. Jadi, beberapa sistemnya itu hanya menggunakan akses berurutan, beberapa sistem lain itu menggunakan akses langsung. Nah, berikut contoh gambar mengubah akses berurutan menjadi akses langsung. Lanjut saja. Metode akses lain itu dapat digabungkan atau berpedoman pada metode direct access atau metode tambahan. Nah, ini biasanya melibatkan kontribusi indeks untuk suatu file. Nah, indeks tersebut seperti indeks pada bagian akhir buku, berisi pointer blok tertentu, kemudian untuk menentukan masukkan file
untuk menentukan masukkan filenya itu ke dalam satu file itu membutuhkan waktu. Kemudian pertama di bagian pertama yang dicari pada metode access line ini ialah indeksnya yang berisi pointer indeksnya, dan kemudian menggunakan pointer lalu untuk mengakses filenya tersebut secara langsung dan menentukan masukan yang tepat. Nah, file index dapat disimpan di memori. Nah, di sini file indexnya itu bisa disimpan dalam memori. Bila filenya itu berukuran besar, file indexnya juga menjadi terlalu besar untuk disimpan ke memori. Salah satu pemecahannya adalah untuk membuat indeksnya untuk file index itu untuk membuat file indexnya itu frame-nya di sini berisi pointer ke file index sekunder. Nah, yang menunjukkan datanya itu atau itemnya itu aktual atau bisa kita percaya atau betul-betul kebenarannya bisa dibuktikan bahwa file tersebut adalah file yang betul-betul dicari. Oke, lanjut. Berikut ada contoh indeks yang relatif. Nah, saya lanjut saja. Sistem directory, struktur directory adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang satu file berada pada sistem penyimpanan ratusan file pada disk atau ratusan gigabyte. Nah, untuk mengatur semua data tersebut itu menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Nah, berikut adalah contoh gambar directory. Nah, lanjut pada bagian pertama itu sistem file itu akan dipindahkan ke partisi, lalu partisi tersebut atau kita bisa sebut juga dengan disk bisa kita temukan pada mesin IBM atau volume pada mesin PC atau MITOS. Setiap disk itu pada sistem berisi dikaitkan satu partisi merupakan struktur low atau level di mana file directory itu berbeda, dan terkadang partisi yang kita gunakan itu untuk menentukan beberapa daerah itu terpisah dalam satu disk. Nah, yang perlu dilakukan itu sebagai perangkat penyimpan yang terpisah. Sistem lain yang menggunakan partisi yang lebih besar dari sebuah disk untuk mengelompokkan disk ke dalam satu struktur logika. Lalu saya jelaskan yang bagian kedua. Setiap partisi itu berisi informasi mengenai file. Di dalam file tersebut, informasi disimpan pada entry divide directory volume table atau kita biasa sebut dengan table of contents. Nah, perangkat directory ini menyimpan informasi seperti nama, lokasi, ukuran, dan tipe file untuk semua akses atau semua file dari partisi tersebut. Nah, berikut ada contoh gambar organisasi sistem filenya. Nah, informasi yang terdapat di direktori itu kita ketahui direktori atau sebuah folder itu dan dalam sebuah tabel informasi itu ada nama, tipe, alamat, panjang. Saat ini panjang maksimumnya, tanggal akses, kemudian tanggal perubahannya, kemudian ID-nya jika kita ingin mengamankan, kemudian informasi proteksi, dan beberapa informasi direktori membuat file, menghapus file, kemudian membuat daftar suatu direktori, mengubah nama file, dan menganalisis sistem file. Analisis file direktori disarankan dalam seefisien mungkin sehingga dapat menetapkan file dengan cepat. Selain itu, di dalam penempatan file tersebut, direktori harus sinkron dengan sebuah user, atau istilahnya kita bisa buat direktori itu harus nyaman untuk user. Nah, dua user yang dapat memberikan nama file yang sama dapat mempunyai beberapa nama dalam organisasi file, dan direktori tersebut juga perlu dilakukan pengelompokan file berdasarkan propertinya. Nah, misalnya
sebuah program Java dan game atau aplikasi lainnya yang kita ingin simpan dalam suatu file. Directory satu level ini terdiri dari directory user. Jenis-jenisnya terdiri dari permasalahan, penamaan pengelompokan data user, gambar seperti ini, bisa lihat. Kemudian directory level 2, directory yang terdiri dari 2 level. Misalnya directory ini setiap user itu diberi setiap file yang diberi nama part. Kemudian dapat mempunyai nama file yang sama pada user, meskipun itu berbeda, mempunyai kapasitas pencarian, tetapi belum dilakukan pengelompokan di sini. Nah, directory berstruktur pohon. Nah, ini agak ribet. Directory ini adalah merupakan struktur directory yang biasa kita gunakan pada pohon mempunyai directory root. Nah, setiap file itu, atau kita bisa ketahui directory root itu adalah setiap file itu pada sebuah sistem itu mempunyai nama atau part yang unik. Berikut adalah contoh gambarnya. Nah, lanjut pada directory ini, pencarian file itu dan directory-nya itu lebih efisien karena mengelompokkan filenya itu dapat mengakses directory dari subdirectory sendiri. Nah, sebuah directory atau subdirectory ini bersekumpulan file atau subdirectory. Nah, directory graph, strukturnya di sini adalah struktur Lakeland, yaitu struktur tree melarang menggunakan bersama-sama file directory. Ya, file directory-nya pada area harus graph. Mungkin ada directory mempunyai subdirectory dan sama-sama. Sama-sama. Begitu ada gambarnya, directory graph ini dapat diimplementasikan dengan beberapa cara. Cara umumnya itu adalah pada sistem Unix. Adalah membuat entry, kemudian directory itu akan membuat directory baru yang disebut dengan link. Sebuah link ini berupa pointer atau sebuah kalimat atau sebuah data yang menuju ke file atau subdirectory. Nah, seperti itu. Lanjut, cara ini menyebabkan informasi asli dan duplikasi itu tidak dapat dibedakan. Permasalahannya itu sangat mendasar adalah memilih konsistensi jika file itu dimodifikasi. Nah, strukturnya di sini, directory di sini adalah Alice graph. Nah, lebih fleksibel dari struktur pohon, tetapi ada tetapinya, lebih dari struktur pohon itu dia lebih kompleks atau lebih efisien. Nah, pada sebuah file itu memungkinkan mempunyai lebih dari satu nama part. Nah, konsekuensinya itu namanya itu bisa untuk akumulasi sistem statistik pada semua file. Strukturnya sharing, tidak boleh dilintasi lebih dari satu kali. Nah, masalahnya dapat didelegasikan dengan menggunakan pendekatan lain untuk menghapus dan menyediakan file. Semua acuan dihapus. 9. File itu, suatu sistem file itu terbagi dari semua akses file tersebut. Nah, file tersebut itu tidak mohon berikut, ada contoh gambarnya, ada A itu adalah sistem eksekusi, nah yang B itu adalah sistem promote. Nah, lanjut, proteksi. Di bagian proteksi ada informasi yang disampaikan dalam suatu sistem komputer yang harus diproteksikan dari keseluruhan fisik, reliability-nya, dan aksesnya itu tidak benar. Proteksinya reliability ini biasanya dilakukan dengan duplikasi dari sistem operasi komputer, atau kita biasa sebut Ctrl C, ya, bisa kita bilang Ctrl C. Nah, menduplikasi atau kita mengcopy file itu kita ke tab secara
reguler. Nah, dari sistem file ini secara tiba-tiba itu dihapus dengan protection. Nah, sebaliknya jika dilakukan ini dapat dilakukan dalam beberapa cara. Nah, tipe akses. Mengakses sebuah proteksi itu di dalam tipe akses file terbatas yang dibuat, kemudian akses itu diperbolehkan tidak tergantung beberapa faktor atau diantaranya meminta suatu akses itu berbeda-beda. Nah, di sini ada beberapa bagian yang disediakan. Yang pertama itu adalah membaca dari file, menulis ke file, menjalankan file, menambah isi file, menghapus file, dan melihat nama atribut dan jenis filenya. Kemudian operasi lainnya itu seperti pemberian nama, mengcopy atau mengubah file, dan mengontrolnya. Oke, lanjut. Sistem asynchronnya di sini adalah pendekatan bersama proteksi adalah kita bisa sebut dengan membuat akses secara dependent atau executor. Dan masalah pokoknya itu adalah dengan akses list ini itu memiliki suatu ukuran. Jika ingin mengizinkan user dan dia mempunyai ketentuan begini. Jika dia menginginkan sebuah user, filenya itu harus terdaftar terlebih dahulu. Nah, tidak boleh kalau dia belum terdaftar, dia tidak bisa terbaca. Nah, itu dan tidak bisa diakses dengan akses read. Nanti harus menggunakan akses read dan tekniknya itu mempunyai dua konsekuensi, yaitu membangun sebuah daftar yang bisa berkemungkinan kesulitan dan directory entry-nya itu akan mempunyai ukuran yang tetap. Lalu setelah menjadi ukuran yang tepat, ukurannya itu akan berubah lagi menjadi ukuran yang bervariasi sehingga muncul permasalahan manajemen ruang. Nah, di sini masalah yang dipecahkan yang dapat sebagai pemecahnya itu yaitu melakukan pengetatan terhadap akses listnya. Kemudian beberapa sistem akan memperkenalkan 3 klarifikasi usernya. Yang pertama itu ada order atau membuat user yang membuat file, ada group, kemampuan user yang mengelompokkan atau menggunakan file itu secara bersama-sama dan mengeluarkan aksesnya yang sama, dan terakhir itu ada universi, semua user lain itu dalam sistemnya. Oke, agar sistem di atas itu bekerja dengan baik, keanggotaan grupnya itu harus dikontrol atau dikendalikan secara ketat. Sebagai contoh, dalam sistem Unix, grup terdapat dibuat dan dapat dimodifikasi hanya oleh manajernya saja atau supervisornya gitu. Oke, contoh Unixnya seperti ini gambarnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Nugroho Pratama, mahasiswa Teknik Komputer Universitas Negeri Makassar, mengucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang tidak benar, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.